rilis tahunan bagian daripada rapor dari Polres Palembang, baik tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, demikian juga hal-hal yang menunjang dalam rangka pelayanan masyarakat yang tentunya diemban oleh fungsi maupun bagian pembinaan Polres Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan rapor tersebut bagian daripada potret kegiatan operasional yang telah kita laksanakan pada tahun 2024, yang dalam setiap tahunnya kita selalu melakukan analisa, kajian dengan tahun-tahun berjalan sebelumnya, khususnya tahun 2023. Dengan demikian kita akan mengetahui perbandingan pada setiap tahunnya, yang pada akhirnya dengan perbandingan tersebut apakah kualitas pelayanan kita sudah cukup bagus, perlu peningkatan, atau sebaliknya. Demikian juga kuantitas kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat, baik yang berhubungan dengan penegakan hukum, khususnya menyikapi jumlah tindak pidana yang terjadi di Kota Palembang. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang bersifat pemeliharaan ketertiban masyarakat. Tentunya dengan pada siang hari ini akan kita rilis, akan kita sampaikan, menjadikan bentuk pertanggungjawaban kami secara moral kepada masyarakat Palembang, yang pada akhirnya kami juga bisa melihat diri kami sendiri sejauh mana hal-hal yang perlu dibenahi, dipertahankan, maupun hal-hal yang perlu disikapi bersama-sama, khususnya kami dari Polres Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya fenomena yang sering terjadi di Kota Palembang, sejauh mana jumlah tindak pidana, baik perbandingan dari tahun ke tahunnya yang terjadi di Kota Palembang, demikian juga upaya penyelesaiannya yang menjadikan tanggung jawab kami dari Polres Palembang dan jajaran. Apabila kita melihat jumlah rate total tindak pidana pada tahun 2023 sebanyak 4.659, sementara di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 6.034 kasus, tentunya dengan kenaikan kurang lebih 29,51%, menjadikan panduan kami guna menyikapi apa yang menyebabkan peningkatan kuantitas tersebut, apakah dipengaruhi dengan dinamika menjelang pemilihan umum maupun pilkada serentak yang pada akhirnya akan mengurangi daripada kehadiran petugas kami, di mana tentunya dengan kegiatan tersebut menguras dan menyita kekuatan anggota dalam menyiapkan perbantuan pengamanan yang ada. Demikian juga menjadikan evaluasi bagi kami, apakah kondisi lingkungan regional dan lokal terkait tentang perkembangan perekonomian yang ada di Kota Palembang juga mempengaruhi daripada jumlahnya tindak pidana. Demikian juga dari kajian sosial budaya, dengan perkembangan teknologi yang ada, apakah ini juga mempengaruhi daripada kriminalitas yang terjadi di Kota Palembang.
Tentunya rekan-rekan sekalian sudah bisa memahami perkembangan lingkungan strategis di kita, kemajuan teknologi, di mana pada usia dini, remaja, demikian juga kaula muda dan orang tua mudah untuk menguasai peralatan berupa gadget ataupun handphone. Tentunya ini juga akan mempengaruhi dinamika kriminalitas yang terjadi. Yang berikut, dengan adanya perbandingan jumlah tindak pidana, penyelesaian tindak pidananya pada tahun 2023 sebanyak 3.061 kasus, dan pada tahun 2018 tahun 2024 mengalami penurunan 2.883. Tentunya dengan turunnya penyelesaian tindak pidana juga menjadikan potret gambaran kami apakah hal-hal yang tadi kami sampaikan dapat mempengaruhi keaktifan daripada penyelesaian tindak pidana, penyelesaian laporan polisi maupun pengaduan yang telah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan baik di Satuan Reserse Kriminal Polres Palembang maupun di jajaran. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saat ini kami masih menyisakan data tindak pidana yang belum terselesaikan, di mana pada tahun 2023 kami masih menyisakan 1.666 tindak pidana yang proses penyidikan yang belum berhasil kita selesaikan. Namun pada tahun 2024 kami mengalami peningkatan sebesar 1.941 kasus tunggakan tindak pidana yang belum kami selesaikan. Tentunya dengan jumlah angka tersebut menjadikan PR kami pada tahun 2025 nantinya akan kita maksimalkan dalam rangka penyelesaian perkara yang ada. Yang berikut ya, atas situasi kami yang telah kami sampaikan, tentunya secara rincian kasus per kasus, khususnya yang menjadikan pendataan crime index, kejahatan-kejahatan tertentu yang menjadikan penilaian kita saat ini, yaitu kurang lebih ada 10 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana curas mengalami penurunan, di mana pada tahun 2023 ada 229 perkara, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan 214 perkara. Jadi tindak pidana curas, pencurian dan kekerasan mengalami penurunan. Kriteria curas adalah ketika pelaku tindak pidana dalam melakukan aksi kejahatannya menyakiti, melukai daripada korbannya, yang saat ini pada tahun 2024 mengalami penurunan. Namun 4 tindak pidana yang lain, yaitu pembunuhan, pemerasan, perkosaan, pencurian dan pemberatan mengalami peningkatan. Yang berikut kasus penculikan, penganiayaan dengan pemberatan, curanmor dan pengeroyokan mengalami penurunan, yang tentunya ini menjadikan satu catatan kami, apakah menurutnya tindak pidana tersebut karena kesadaran masyarakat atau sebaran anggota kepolisian dirasakan bisa menjadikan satu kebimbangan pelaku tindak pidana untuk mengurungkan niatnya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di antara pada tahun 2024 ini ada beberapa kasus menonjol yang tentunya sering kita lihat, sering kita dengar, dan sering kita saksikan pada media yang ada. Yang pertama adalah kasus pembunuhan
kasus pembunuhan dengan korban seorang perempuan dan anaknya, yang kemudian terjadi pada saat hari ketiga setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2024, di mana sebagai pelakunya adalah seorang karyawan dari suami korban, yang sejatinya motifnya adalah semata-mata karena jengkel atas upah yang tidak diberikan secara maksimal yang terjadi di daerah Tanjung Barangan, khususnya di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan IB1. Yang berikut kasus yang menonjol adalah pembunuhan dengan motif penyamaran karena kejengkelan sesama napi di lapas, yang pada akhirnya kita bisa mengungkap bahwasanya kamuflase seolah-olah bunuh diri menjadikan alasan pertama ditemukannya korban yang telah meninggal dunia, yaitu di lapas Mata Merah. Yang berikut adalah kasus pengeroyokan. Kasus pengeroyokan yang menyebabkan matinya seseorang, di mana pengeroyokan sebagai korbannya adalah supir truk yang terjadi di TKP Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Kertapati. Ini terjadi pada dini hari, yang terjadi pada tanggal 11 Agustus tahun 2024. Demikian juga kasus menonjol lainnya adalah kasus terhadap perlindungan anak, di mana motifnya adalah karena melampiaskan hasrat sebagai korban adalah anak-anak di bawah umur. Demikian juga sebagai pelakunya adalah 3 anak-anak di bawah umur, yang terjadi TKP-nya adalah di pekuburan Cinan di daerah Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame. Yang berikut kasus yang menonjol adalah tindak pidana transnational crime. Sebagai pelaku adalah warga negara asing, warga negara Rusia. Modus operasinya adalah dengan penyamaran seolah-olah ATM rusak, namun sejatinya terjadi pembobolan ATM dengan memanfaatkan kelemahan teknologi ATM yang dimaksud dengan menggunakan modul yang lama. Pelaku berhasil kita ungkap tentunya setelah kita melakukan pengejaran dengan perbantuan kasus yang menonjol lainnya sudah bisa kita ungkap, sehingga pada tahun 2024 kasus penonjol yang dimaksud berhasil kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan beracaranya penyidikan tindak pidana yang ada. Yang berikut rekan-rekan sekalian, aneh situasi Kamtibmas untuk tindak pidana di bidang narkotika, di mana pada tahun 2023 terjadi 296 tindak pidana di bidang narkotika dengan penyelesaiannya 249. Sementara di tahun 2024 jumlah tindak pidana juga sama, 296, dengan penyelesaiannya 251 perkara. Hingga saat ini kami masih menyisakan perkara yang belum terselesaikan. Di tahun 2024 tindak pidana di bidang narkotika sebanyak 45 kasus
yang tentunya 45 kasus itu akan kita selesaikan pada tahun 2025. Demikian juga perbandingan barang bukti yang telah melakukan penyitaan oleh Satres Narkoba Polres Palembang, di mana pada tahun 2023 kita telah melakukan penyitaan sabu sebanyak 38.637,75 kilo atau kurang lebih 38 ton 637 kilo. Sementara pada tahun 2024 kita telah melakukan penyitaan sebanyak 21.898,40 kilo atau 21.898 gram, artinya setara dengan 21,8 kilo. Tentunya dengan perbandingan yang ada, khusus sabu mengalami penurunan jumlah barang bukti yang kita lakukan penyitaan. Demikian juga untuk ekstasi sebanyak 44.842 butir pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 berhasil kita lakukan penyitaan sebanyak 898,61 biji. Tentunya dengan perbandingan di tahun 2024 jumlah barang bukti ekstasi juga mengalami penurunan. Demikian juga ganja berhasil kita lakukan penyitaan di tahun 2023 seberat 39.248 gram. Di tahun 2024 berjumlah 988 gram. Tentunya dengan perbandingan barang bukti yang disita berupa ganja juga mengalami penurunan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada tahun 2024 tentunya cukup banyak kasus yang menonjol di bidang narkoba, di mana laporan polisi yang ada sudah berhasil kita lakukan pengungkapan dan penyidikan yang ada, dan para tersangka sudah kita lakukan tindakan-tindakan kepolisian mulai daripada pemeriksaan tersangka, penahanan, dan pada akhirnya dilakukan penyerahan kepada jaksa penuntut umum untuk proses persidangan. Pada tahun 2024 terdapat beberapa kasus menonjol di bidang narkotika. Di antaranya adalah pada tanggal 29 Mei tahun 2024 Polres Narkoba berhasil melakukan penyitaan sebanyak 1 kilo narkotika jenis sabu. Kemudian pada tanggal 14 Oktober dengan TKP Jalan Ahmad Badarudin, tepatnya di Rumah Susun lantai 1 di 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil, pada tanggal 14 Oktober juga telah berhasil melakukan penyitaan 1 kilogram narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Desember kemarin dengan TKP di pinggir jalan Maijen Yusuf Singa DKD, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Polres Narkoba juga berhasil menyita 3 kilo narkotika jenis sabu dari jaringan Aceh dan Medan, di mana penyidik melakukan hunting yang pada akhirnya berhasil mengamankan sebuah mobil yang telah tersimpan secara rapi. Kemudian ditemukan kurang lebih 3 kilo narkotika jenis sabu. Kemudian pada tanggal 18 Desember juga Polres Narkoba dari pengembangan yang ada atas kasus tersebut juga telah melakukan penyitaan 1 kilo narkotika jenis sabu
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di bidang kelalu lintasan, tentunya perbandingan tahun 2023 dan 2024 menyitakan banyak kasus-kasus yang pada akhirnya disimpulkan terjadinya peningkatan laka lantas di Kota Palembang, di mana pada tahun 2023 terdapat kasus laka sebanyak 760 dan tahun 2024 terjadi 833 kasus laka lantas. Tentunya terjadi peningkatan kurang lebih 73 kasus. Namun untuk korban meninggal dunia mengalami penurunan atau korban fatal kehilangan jiwa mengalami penurunan, di mana pada tahun 2023 terjadi korban meninggal dunia 104 dan di tahun 2024 terjadi 83 korban meninggal dunia. Dengan demikian terjadi penurunan korban meninggal dunia sebanyak 21 korban jiwa. Demikian juga penyelesaian perkara di bidang lalu lintas, di mana pada tahun 2024 saat ini Polrestabes Palembang telah berhasil menyelesaikan kurang lebih sebanyak dari 833 kasus atau laporan polisi yang masuk, P21 sebanyak 3 kasus, demikian juga SP3 sebanyak 100 kasus, dan penyelesaian perkara dengan status retroaktif justice sebanyak 661 kasus, dan kasus yang dilimpahkan ke Satuan Samping sebanyak 4 kasus. Namun demikian, kami masih menyisakan tunggakan kasus di tahun 2024 sebanyak 48 kasus laka lantas. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di bidang upaya pencegahan baik preventif maupun preventif, pada tahun 2023 tentunya seiring dengan kebijakan meniadakan kehadiran musik remix pada penggelaran kegiatan pementasan organ tunggal yang ada dalam kegiatan masyarakat, baik itu pernikahan, khitanan, pesta ulang tahun. Tentunya saat ini dapat kami sampaikan terjadi penurunan yang sangat drastis atas kehadiran kegiatan musik remix apabila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024. Di tahun 2023 pernah terjadi kurang lebih 5 peredaran musik remix, dan kita berhasil melakukan penegakan hukum dengan tim lirik yang pada akhirnya kita berhasil melakukan penyitaan hasil koordinasi kami dengan Ketua Pengadilan Negeri Kota Palembang. Barang sitaan berupa mixer, organ tunggal dilakukan perampasan kepada negara untuk dimusnahkan. Dengan demikian menjadikan efek jelas bagi pelaku, khususnya jasa organ tunggal yang sengaja menghadirkan musik remix yang notabene dapat meningkatkan adrenalin daripada peredaran narkotika jenis ekstasi yang ada di Kota Palembang. Pada tahun 2024 hanya mengalami 1 kasus
peredaran musik remix, dan itu pun selaku jasa hiburannya adalah bukan warga dari Kota Palembang. Mungkin karena yang bersangkutan tidak tahu aturan lain yang ada di Kota Palembang, yang pada akhirnya kita tetap melakukan proses penindakan tipiring yang saat ini kasusnya sudah diputuskan dengan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan perampasan oleh pihak Pengadilan Negeri Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di bidang kesempatan saat ini kami juga sedang menggelar kehadiran anggota dalam kegiatan patroli, khususnya di tempat-tempat yang dimana terjadi adanya konsentrasi massa, baik konsentrasi massa yang sedang menggelar kegiatan hiburan di tempat-tempat wisata yang ada, demikian juga konsentrasi massa ketika ada pementasan hiburan yang ada di Kota Palembang. Tentunya dengan kehadiran anggota tersebut, anggota Samapta Kota Palembang, saya ulangi, anggota Samapta Polrestabes Kota Palembang mencoba menyajikan kehadiran pelaksana tugasnya guna menimbulkan efek deterren pelaku tindak pidana yang pada akhirnya mengurungkan niat untuk melakukan aksi tindak pidana yang ada. Tentunya dengan penggelaran kehadiran patroli presisi yang dihandle oleh Samapta, kami saat ini memfokuskan beberapa tempat sebagai konsentrasi massa kehadiran masyarakat. Dengan demikian, ancaman tindak pidana berupa pemerasan, pemalakan, pencopetan dapat kita cegah sedini mungkin dengan kehadiran anggota Samapta. Demikian juga saat ini Satuan Reserse Kriminal sudah mencanangkan layanan mobile pengaduan tindak pidana, di mana sesuai dengan kebijakan yang telah kami sampaikan, khusus tindak pidana yang berhubungan dengan ancaman jiwa, pencurian, penganiayaan, pemerasan. Kami telah menggelar satu kendaraan mobile, satu kendaraan dapat yang bersifat mobile. Dengan demikian, masyarakat yang menjadikan korban tindak pidana ancaman jiwa tersebut, kami lakukan pemrosesan pada tingkat pertama secara cepat, yang pada akhirnya korban atau kuasa korban yang bertindak sebagai pelapor tidak perlu datang di kantor polisi. Sekali lagi, pengkhususan ini kami lakukan secara mobile dengan kehadiran satu roda 4, di mana roda 4 tersebut sudah lengkap organ yang mengawaki. Selain SPKT, juga ada piket fungsi reserse yang bertugas menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan tingkat pertama. Dengan demikian, korban kejahatan ancaman jiwa, pencurian, penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, KDRT tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor polisi, dan kami akan proaktif untuk bisa mendatangi korban maupun kuasanya. Dengan demikian, seiring dengan itu, laporan polisi yang masuk dapat secara paralel dapat kita sikapi secepatnya. Dan kami juga sudah mengajukan permohonan kepada instansi terkait pemerintah Kota Palembang agar kiranya inovasi yang kami lakukan secara mandiri ini dengan roda 4 yang secara swadaya kami manfaatkan kendaraan yang ada di tahun 2025, Wali Kota Palembang sudah meng-ACC pengajuan kendaraan layanan mobile tindak pidana baik yang ada di
polsek. Dengan demikian, kami mencoba proaktif khusus penanganan tindak pidana, sekali lagi, yang berdampak pada ancaman jiwa. Namun, untuk tindak pidana pengaduan yang bersifat kebendaan, sebagai contoh pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan sejenisnya, kami sudah delegasikan kepada Satuan Reserse Kriminal agar masing-masing korban melaporkan sendiri ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa barang bukti yang ada. Karena kami memiliki prinsip khusus tindak pidana yang bersifat kebendaan, siapa yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan pengaduan-pengaduan yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di Satuan Reserse Narkoba juga telah melakukan beberapa inovasi. Di antaranya, kami telah melakukan MOU dengan IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor Cahaya Putra Selatan, di mana sesuai dengan perintah daripada pimpinan kebijakan dari Mabes Polri bagi para korban pecandu narkotika, tentunya sesuai dengan direktif yang ada, keberadaannya dapat melakukan tindakan rehabilitasi karena jadinya pecandu adalah korban. Namun ini berlaku untuk korban maupun pecandu dengan barang bukti maksimal 1 gram atau di bawah 1 gram. Namun bagi pecandu atau tersangka korban narkoba dengan membawa barang bukti di atas 1 gram, perlakuannya akan melakukan penetapan sebagai tersangka seperti pada umumnya tindak pidana yang lain. Tentunya dengan adanya pemilihan-pemilihan ini, kami akan menempatkan para pecandu narkotika itu dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya rehabilitasi yang akan dilakukan melalui asesmen yang diketahui oleh masing-masing pimpinannya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pembinaan mental para pecandu narkoba tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, guna memberikan yang terbaik pada masyarakat, kami dari Resort Palembang juga telah menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan pemberian nasi untuk masyarakat jalanan yang membutuhkan sebanyak setiap minggunya 200 kotak. Di samping itu, gabungan Poluan Resort Palembang juga secara swadaya melakukan penggelaran Jumat Berkah. Dengan demikian harapannya kehadiran anggota Polri bisa menumbuhkan rasa empati masyarakat tugas-tugas kepolisian yang pada akhirnya secara bahu-membahu bisa saling mendukung dalam penggelaran tugas-tugas kepolisian yang ada. Demikian juga yang ada setiap Jumat, seksi kesehatan Resort Palembang menggelar kegiatan sunatan gratis yang dalam setiap minggunya maksimal 5 anak-anak yang akan melakukan kegiatan sunatan massal secara gratis. Hal tersebut juga dikandung maksud guna menumbuhkan rasa empati, kepedulian kami kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat peduli dengan tugas-tugas kepolisian yang pada akhirnya bisa saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi hal yang telah kami sampaikan adalah bagian kegiatan satuan-satuan fungsi operasional kepolisian. Berikut juga inovasi yang telah dilakukan, baik dari Satuan Fungsi Reserse Kriminal dan Narkoba, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas,
Satuan Bimas. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pelayanan di bidang satuan operasi tersebut dapat memaksimalkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang. Tentunya kegiatan operasi tersebut juga didukung oleh fungsi pembinaan yang ada di Kota Palembang, sekalian ada di Restabes Kota Palembang. Di antaranya rekan-rekan sekalian, pada tahun 2024 seksi kesehatan Restabes Palembang telah meningkatkan klinik yang ada di Restabes Kota Palembang dengan peningkatan status menjadi paripurna atau pratama. Artinya klinik kesehatan di Kota Palembang bisa menjadikan tindakan pemeriksaan kesehatan di tingkat pertama yang pada akhirnya bisa mendapatkan rujukan untuk diarahkan di rumah sakit yang lebih besar. Demikian juga hal tersebut juga untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya masyarakat sekitar Mapolres Palembang tidak usah jauh-jauh untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang pada akhirnya di tingkat pertama tersebut menjadikan satu dasar rujukan yang bisa diterima di rumah sakit yang lebih tinggi. Yang berikut rekan-rekan sekalian, kami juga selama 23 tahun berdiri Restabes Palembang atau NAPO baru tahun 2024 ini memiliki genset sebagai pendukung kegiatan yang ada di Mako Restabes Palembang. Ini berkat dukungan masyarakat, hibah daripada masyarakat. Dengan demikian, dengan keberadaan genset tersebut akan bisa meningkatkan layanan kepolisian Restabes Palembang kepada masyarakat, yang pada akhirnya apabila mati lampu tidak menjadikan satu kendala bagi Restabes Palembang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang lebih sudah hampir 23 tahun berdiri Restabes Palembang, namun baru tahun 2024 kita terhubung dengan sebuah genset berkat bantuan dari masyarakat atau hibah dari masyarakat. Yang berikut, guna mendukung kehadiran anggota di lapangan, kami juga mendapatkan bantuan dari masyarakat hibah berupa 6 pos kontainer office yang dapat dipindah-pindah secara mobile. Di samping itu, di tahun 2024 akhir ini, kami juga mendapatkan 5 bantuan hibah dari Kota Palembang, kontainer office di dalam rangka membantu penggelaran kehadiran anggota di lapangan. Tentunya dengan sarana tersebut pada saatnya nanti akan dilakukan pengisian personel sesuai dengan jumlah kekuatan yang kami miliki. Di samping itu rekan-rekan sekalian, dalam rangka penggelaran kehadiran anggota kepolisian, kami juga mendapatkan satu hibah bangunan, yaitu kantor KPL kawasan tertib lalu lintas yang ada di daerah Bukit, saya ulangi daerah kampus, yang nanti di tahun 2025 kawasan kampus akan dicanangkan sebagai percontohan kawasan tertib lalu lintas yang pada akhirnya sepanjang kampus mulai simpang DPRD hingga simpang Angkatan 45 akan menjadikan perintis kawasan tertib lalu lintas bebas dari pelanggaran, yang nantinya tentunya dengan penetapan kawasan tersebut, apabila ada pelanggaran masyarakat di bidang lalu lintas akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan porsinya, tidak ada kompromi. Dengan demikian, area tersebut menjadikan percontohan dalam menghadirkan kawasan tertib lalu lintas. Di samping itu rekan-rekan sekalian, kami juga telah membenahi beberapa pos lalu lintas yang ada, baik yang berada di Ketapati, di Keramasan, kantor laka lantas yang ada di
daerah angkatan 45. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk menunjang tugas-tugas anggota di lapangan. Dengan adanya sarana yang memadai akan bisa motivasi kegiatan tugas yang ada di lapangan. Sekali lagi, kehadiran kantor tersebut adalah swadaya bantuan daripada masyarakat yang pada akhirnya dengan bantuan tersebut kita bisa memaksimalkan tugas-tugas di lapangan. Demikian juga kami melakukan hibah dari Mabes Polri tentang pendirian TMCC, Traffic Management Kontrol Lalu Lintas yang ada di Satlantas, yang pada akhirnya dengan TMCC di Satlantas tersebut akan bisa menjangkau kondisi kelalu lintasan beberapa titik yang ada di Kota Palembang, yang pada akhirnya motor pengawas tersebut akan kita paralelkan dengan instansi yang lain seperti Balai Transportasi Jalan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD yang saat ini memiliki banyak kamera pengawas. Demikian juga Dinas Perhubungan Kota Palembang yang memiliki kamera pengawas yang pada akhirnya akan kita satukan di TMCC yang ada di kantor Satlantas Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada tahun 2024 Satlantas Restabes Palembang juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Perhubungan, yaitu Piagam Wahana Tata Nugraha, di mana piagam tersebut memiliki makna adanya sinergitas antara membangun kepentingan stakeholder yang ada di bidang kelalu lintasan, di mana dinilai dari tahun ke tahun sinergitas antara Satlantas, Dinas Perhubungan, Pemkot Palembang, Balai Pengawas Jalan Nasional, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD di bawah naungan Kementerian Perhubungan mengalami hubungan yang cukup bagus, sehingga permasalahan di bidang kelalu lintasan dari hari ke hari adanya suatu koordinasi sebagaimana yang diharapkan. Tentunya bentuk penghargaan tersebut akan kita tingkatkan implementasi koordinasi di lapangan yang pada akhirnya dari tahun ke tahun akan juga bisa meningkatkan penyelesaian permasalahan di bidang kelalu lintasan yang ada di Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tersebut adalah beberapa catatan rapor kami Polres Kota Palembang, Polrestabes Kota Besar Palembang, yang diharapkan di tahun ke depan akan semakin lebih baik performanya, guna memberikan tampilan wajah pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Yang tentunya ke depan kami masih membutuhkan support dari rekan-rekan media untuk mempublikasikan kegiatan kami. Dengan demikian, perbandingan dari tahun ke tahun akan bisa dirasakan Mabes Polri telah menggelar kehadiran sebuah sekolah unggulan setingkat SMA, yaitu SMA Kumala Taruna Bayangkara, yang notabene sekolah ini nanti akan gratis, tentunya dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih bagus yang nantinya akan bisa diakomodir baik sebagai anggota kepolisian dan sejenisnya, sehingga diharapkan ke depan akan lahirlah perwira anggota kepolisian yang semakin hari semakin bisa menunjukkan tampilannya sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Tentunya kehadiran SMA Kumala Taruna Bayangkara tersebut yang nantinya akan dicanangkan oleh Bapak Kapolri memiliki kurikulum yang terstandar internasional, yang nanti memberikan kesempatan putra-putri terbaik dari Kota Palembang bisa melakukan partisipasi seleksinya untuk bisa diterima
sebagai siswa SMA Kemala Safra Baitara. Rekan-rekan sekalian, demikian rilis tahunan yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang akan kiranya ini menjadikan perhatian kita semua, bentuk tanggung jawab moral kami dari Polrestabes Kota Palembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip Polrestabes Palembang saat ini adalah apapun yang bisa kita lakukan perbantuan akan kita lakukan. Dengan demikian, perlahan demi perlahan kami akan mencoba berusaha untuk mengimplementasikan reformasi di bidang kultural dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian harapan kami semua, kami bisa bersinergi dengan masyarakat Kota Palembang guna menyelesaikan permasalahan yang ada di saat ini dengan perbantuan kehadiran rekan-rekan jurnalis, para penggiat media yang menjadikan mitra kami dalam menjalankan tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Tentunya rilis yang kami sampaikan masih banyak kekurangan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada kami yang ada di sini. Demikian juga rekan-rekan sekalian dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kurang lebihnya saya maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.